Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan bi'afnahu yukafi'u mazida wa salli wa sallim. Wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Agga qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin hamma malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil halim wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب والصافي الهنية وأبلغني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب وكتاب أفر العابدين دهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا من علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيدي وإلي ورجو الأمر كله فتاه يا عليم سبحانه فتح كلمة مبينة فتاه يا عليم. قال المعلم مسلم سليمان حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الطوسي في تأليفه الأربعين في أصول الدين إلى أن قال رضي الله تعالى ونفع نبيه بعلوم في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فصل في بيان درجة الزهد باعتبار الباعث عليه. الزهد باعتبار الباعث عليه على ثلاث درجات. إحداها أن يكون باعث الخوف من النار وهذا زهد الخائفين. الثانية وهي أعلى منها أن يكون باعثه الرغبة في نعيم الآخرة وهي زهد الراجين. والعبادة على الرجاء أفضل منها على الخوف أن على الرجاء يقتضي المحبة. الثالثة وهي أعلاها أن يكون الباعث عليه الترفع عن الالتفات إلى ما سوى الحق تنزيها للنفس عنه واستحقانا لما سوى الله تعالى وهذا زهد العارفين وهو الزهد المحقق. وأما قبل معاملة إذ ينزل صاحبه عن شيء عاجلا ليعتاض عنه أضعافه عاجلا فسرد إلى آخر الله. Alhamdulillah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, siapapun kita, apapun kita, dimanapun kita, limpahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala melimpah ruah atas setiap kita di setiap saat waktu detik nafas kita yang tidak mampu untuk kita menghitungnya. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap kita hanya mensyukurinya, memanfaatkannya untuk kebaikan kita ajilan wa ajil, dunia akhirat. Kita berharap mudah-mudahan lantunan puji syukur kita saat ini melalui lisan mudah-mudahan sampai ke hati jiwa kita, dan mudah-mudahan kelak insyaallah sampai ke ucapan perbuatan tingkah laku kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala terima ia sebagai tanda sebagai puji syukur kita terhadap nikmat-Nya, dan kita berharap Allah sebabnya ia sempurnakan segala nikmat-Nya dan digolongkan kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya, sehingga kita berharap di sisi Allah Subhanahu wa taala ia jadikan sebab berkahnya semata sebagai hamba-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan ke hadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita untuk mensyukuri semua nikmat yang diberikan oleh Tuhan kita Allah, sehingga kita di mata Allah semata sebagai hamba-Nya. Bagi keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya, kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita dalam sempurna mengikuti jejak langkahnya, dan kita berharap kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Minggu lalu dijelaskan oleh beliau tentang menjelaskan kesempurnaan zuhud itu. Beliau mengatakan kesempurnaan zuhud itu yaitu zuhud pada zuhud itu sendiri, yaitu kita tidak menganggapnya dan tidak melihat ia sebagai kedudukan yang kita miliki. Karena seorang yang meninggalkan dunia dan ia mengira bahwasanya ia telah meninggalkan sesuatu, maka sungguh ia telah mengagungkan dunia. Karena dunia itu menurut orang-orang memiliki hati yang terang benderang, yang mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala bukan apa-apa. Jadi ia tidak menganggap dia zuhud, tidak kehilangan sesuatu yang ada di muka bumi ini. Itu sempurnanya zuhud, sehingga tidak adanya sama. Sama. Ketika dia meninggalkannya, ia tidak merasa meninggalkan sesuatu. Faslun fasal fi bayan darajatiz zuhud, dalam menjelaskan tentang derajat-derajat zuhud itu bi'tibaril ba'its alaih, jika kita lihat tinjau dari segi pembangkit seseorang itu untuk melakukan zuhud. Dia mengatakan az-zuhud bi'tibaril ba'its alaih, zuhud itu jika kita
lihat, cermati, amati lebih jauh dari segi pembangkit atas setiap orang di antara kita, setiap hamba di antara kita yang ingin melakukan zuhud. Apa yang membangkitkan dia? Memberikan semangat motivasi untuk zuhud. Artinya untuk tidak terlena, terlupakan oleh dunia sehingga ia tenggelam di dalamnya sehingga membuat murka Tuhannya. Allah Ta'ala derajat beliau mengatakan jika dilihat ditinjau dari segi pembangkit, yang membangkitkan ia untuk menjalani zuhud itu ada 3 derajat, 3 tingkatan, 3 kedudukan. Ihdaha, salah satu di antaranya yang pertama, yang paling rendah, an yakuna ba'ithul khaufa minan nar, yang menjadikan hatinya, keinginannya bangkit semangat untuk meninggalkan dunia adalah al-khaufa minan nar, rasa takutnya dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan azab yang Allah siapkan di dalam neraka Allah bagi hambanya. Takut dengan neraka. Nah, dari azab yang Allah siapkan bagi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab takutnya ia kepada neraka dan ia tahu bahwasanya penyebab neraka itu adalah dunia. Rasulullah mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta kepada dunia itu, condong kepada dunia itu adalah ra'su kulli khati'ah. Sumber segala kesalahan manusia cinta dunia. Manusia dari pertama sampai manusia dari sampai kiamat, sumber kesalahannya kalau dilihat diteliti cinta dunia. Pokoknya lihat aja yang kita lihat di Facebook, yang di YouTube, ujarnya, kisahnya dan semuanya yang Allah cerita dalam Al-Qur'an, kalau diteliti sebabnya cinta dunia. Namanya semakin besar kecintaannya kepada dunia, ya artinya semakin besar kesalahan yang akan dilakukan olehnya. Semakin besar kecintaannya kepada dunia, maka ia akan meninggalkan kecintaannya kepada Tuhannya Allah dan meninggalkan kecintaannya kepada akhirat, seakan-akan ia akan hidup selamanya. Dan Allah cerita kepada itu tentang hal itu kepada kita. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Manusia itu menyangka mengira selalu anna malahu, sesungguhnya hartanya yang ia miliki, termasuk hartanya, kedudukannya, jabatannya, kekuasaannya, bagian daripada harta. Karena sebab itu semua ia dapatkan harta dengan berbagai macam cara. Akhladah, membuat ia mengekalkannya. Manusia menyangka kalau banyak harta, tinggi, pejabat, kedudukan, akal kekal, tidak ada yang kekal. Walaupun manusia sudah bisa bikin robot seperti manusia, bahkan kulitnya seperti manusia, yang bikin itu mati juga, bang. Bukan robotnya aja yang tidak yang bikinnya juga mati. Tidak ada manusia yang tidak mati. Sehebat apa, sekuat apapun, secanggih apapun ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya, Allah sudah nyatakan dalam surat Waqiah. Di akhir-akhir surat Waqiah. In kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum shadiqin. Kalau memang Anda menyangka Anda tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari penghisaban, pada perhitungan, tarji'unaha, kembalikan ruhmu ke dalam tubuhmu. In kuntum shadiqin, jika kalian benar anggapan kalian seperti tidak ada. Tidak Fir'aun, tidak Namrud, tidak Qarun, tidak lain sebagainya. Tidak ada. Wa hadza zuhdul khaifin, ini merupakan zuhudnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kedudukan paling rendah. Kalau memang kita masih mencintai dunia, condong kepada dunia, berarti kita kedudukan zuhud yang rendah pun belum kita punya. Belum kita miliki. Ini paling rendah. Yang kedua yang lebih tinggi.
wa hiya a'la minha, dan ia lebih tinggi darinya. Dari zuhud orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. An yakuna ba'ithu, yang menjadikan selalu motivasi untuk dirinya untuk semangat bangkit untuk melakukan zuhud, lupakan dunia, tidak terlena dengan dunia, tidak tergiur terbuai dengannya. Ar-raghbata fi na'imin akhirah, karena keinginan yang penuh, harapan yang penuh untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat, surga Allah dan kenikmatannya. Tadi takut sama neraka dan azabnya. Yang kedua ini mengharapkan surga kenikmatannya. Wa hadza zuhdur rajin, ini zuhudnya orang-orang yang mengharap. Tadi al-khawf, takut, ini mengharap. Kenapa zuhud? Ini surga. Untuk apa terbuai dengan wanita? Secantik apa itu wanita? Tidak menyamai sehelai rambut yang dimiliki oleh bidadari. Sehelai rambut yang dimiliki oleh bidadari jauh lebih cantik, jauh lebih indah, jauh lebih harum daripada wanita dan semua yang dimiliki olehnya dari kecantikan yang ada di muka bumi ini. Kalau sehelai rambut bidadari muncul ke muka bumi ini, terang seperti adanya matahari. Tinggalkan dunia. Harta apa? Tisu surga kata Rasulullah lebih mahal, lebih baik daripada dunia seisinya. Tisu surga kata lamanadil sa'al fil jannah khair minad dunya wa ma fiha. Sungguh kata Rasulullah, betul-betul tisu-tisunya saat di surga Allah Subhanahu wa taala khairul, lebih baik daripada dunia seisinya. Tisunya lebih baik daripada dunia seisinya. Untuk apa? Harta, pangkat, jabatan. Kalau sudah mati almarhum, tidak ada lagi profesor, doktor, raja, presiden, gubernur, apa tidak ada habis. Almarhum. Seorang yang kita harapkan agar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diampuni dosanya dan lainnya. Marhum. Dan ia akan sesedi hartanya dimiliki olehnya, jabatannya yang dipangkunya ketika ia hidup. Maka dengan sebab kenikmatan yang ada dalam surga Allah Subhanahu wa taala, hidup tidak ada beban di surga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada beban. Semua tidak ada beban. Mau makan tidak perlu masak, tidak perlu kita menghidangkannya, repot-repot ngambil sana ngambil sini, tidak perlu. Mau minum tidak perlu kita beranjak dari tempat duduk kita, dari tempat baring kita, tidak perlu. Ada memang sudah air mintas nih, tinggal dituangkan cangkir ketika kita ingin langsung ada yang menuangkan cangkir sehingga kita minum, tidak perlu angkut lagi bang, angkut galon, angkut namanya kardus. La ilaha illallah. Walaupun manusia paling kaya, kedudukan paling tinggi presiden, tetap angkut juga repot. Tidak perlu pakai baju cuci, baju basuh, tidak perlu. Tidak perlu kalau makan minum di surga buang namanya ke WC, tidak ada lagi yang di dunia ini, tidak repot-repot. Walaupun kita punya keisanan repot, perlu apa nih? Perlu pembantu mungkin 5-10 biar bersihkan, biar rapi, biar tidak ada ini. Semua tidak perlu pembersih, tidak perlu namanya pembantu bersih, mengkilat, steril sampai selamanya. Pakaian kita tidak selapis, 2 lapis, 3 lapis, tidak. Pakaian bidadari istri kita tidak selapis, 2 lapis, 3 lapis, tidak. Selain pakaian yang dipakai oleh kita nanti di surga Allah nilainya lebih mahal daripada dunia seisinya. Kalau tisu lebih mahal dari dunia seisinya lebih baik, bagaimana sehelai kainnya? Ada riwayat nanti bidadari pakai itu 70 helai kain. 70 helai kain. Saya pakai 2-3 kain. Jubah, gamis, baju namanya baju daleman. 3. Ini pakainya 70 helai kain dari sutra. 1 helai kainnya bisa beli dunia seisinya masih lebih, masih kembali. Maka terbangkit dia, terdorong dia, termotivasi dirinya untuk zuhud kepada kenapa? Ini penyebabnya, ini balanya, sumber malapetakannya ini. Dunia. Yang kita lihat sekarang ini demo lain sebab apa? Yang kita lihat di Timur Tengah sekarang apa? Ya kalau bukan habis di dunia, ya sudah. Walaupun saudara kita yang ada di Iran, mereka membela tanah airnya, membela kehormatannya. Ketika mereka membela agamanya, itu matinya syahid. Karena mau dirampas namanya kekayaannya.
Rasulullah mengatakan man qutila duna mali fa huwa syahid. Siapa yang terbunuh kata Rasulullah karena membela, mempertahankan hartanya, syahid kata Rasulullah. Rasulullah bilang. Kalau ada yang komentar ABC, wallahu a'lam. Tapi Rasulullah bilang seperti itu. Wal ibadatu 'ala raja, dan beribadat itu 'ala raja atas namanya harapan yang kita miliki untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah, terutama surga. Afdal minha 'alal khauf, lebih afdal daripada beribadah itu atas dasar takut. Arti beribadat atas dasar kita penuh harap kepada Allah lebih afdal daripada kita beribadat atas dasar penuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah itu perlu kita takuti, tapi yang lebih perlu lagi penuh harap. Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku meliputi, meluasi segala sesuatu yang ada, mendapatkan bagian daripada rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Li'anna raja yaqtadil mahabbah, karena raja penuh harap itu yaqtadi menunjukkan al-mahabbah, cinta. Alasannya seperti itu, lebih tinggi dari rasa takut. Walaupun harapan itu pun ada rasa takut. Rasa takut apa? Khawatir bahwa si harapan itu tidak terpenuhi. Kita mengharap surga Allah, kita beribadat dengan penuh harap. Ada rasa khawatir juga dalam hati kita, takut harapan itu tidak terpenuhi. Kenapa? Karena kita salah, karena kita kurang, karena kita teledor, karena kita banyak dan lain sebagainya. Dan ini ada yang mengatakan kalau yang pertama itu seperti hamba sahaya. Ia taat patuh kepada tuannya karena takut dihukum. Takut dihukum. Yang kedua ini kayak pedagang. Kenapa? Karena ia cari untung. Dia beribadat kepada Allah cari untung. Untungnya apa, Sur? Untungnya surga. Yang pertama kayak hamba sahaya, yang kedua kayak pedagang, pembisnis, cari untung. Bukan cari Allah, cari untung, cari surga. Bukan cari Allah, cari surga. Bukan cari Allah, cari Lailatul Qadar. Bukan cari Allah, tapi cari Lailatul Qadar. Jadi cari untung, bukan cari yang memberikan keuntungan itu, tapi cari keuntungan yang bukan cari yang memberikan untung. Ats-tsalitsah, yang ketiga, wa ya'ala, dan dia yang paling tinggi. An yakuna ba'is alaihi, yang menjadikan selalu pembangkit atas dirinya, at-tarafu 'anil iltifat ila mismillah ma siwallah, menjauhkan dirinya dari menoleh atau mungkin mengharap atau takut kepada segala sesuatu selain Allah. Harapannya hanya Allah, rasa takutnya hanya kepada Allah. Bukan harapannya untuk mendapat surga. Bukan rasa takutnya karena dari neraka dan adab Allah. Allah semata. Harapannya hanya kepada Allah, rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala al-haq. Yang secara hak untuk disembah seperti itu. Walaupun boleh kita menyembah Allah karena ingin surga Allah, karenanya Allah iming-iming kita dalam Al-Qur'an surga. Menyembah Allah, takut kepada neraka Allah karena Allah sebut kepada kita adab Allah dalam Al-Qur'an, di dalam neraka. Boleh. Barangkali mungkin diawali dari takut dulu. Setelah itu mungkin meningkat menjadi penuh harap. Mungkin setelah itu bisa meningkat jadi tidak takut, tidak penuh harap. Kita sudah mengerti, paham kenapa ini semua lain Allah, ciptaan Allah. Sama dengan kita ciptaan Allah, surga, neraka ciptaan Allah sama dengan kita. Kita lebih agung daripada surga, neraka Allah subhanahu manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu dah. Allah subhanahu wa taala.
Tidak menoleh kanan, tidak menoleh kiri, tidak menoleh kanan surga, tidak menoleh kiri neraka Allah Subhanahu wa taala. Tarafu. Tanazzuh lin-nafs anhu karena tanzihan, untuk membersihkan hati kita, jiwa kita, nafsu kita dari segala sesuatu selain Allah. Wasihgalan libasi Allah Ta'ala, dan menganggap hina, rendah segala sesuatu apapun dia selain Allah, walaupun surga. Bukan berarti kita namanya merendahkan surga, enggak. Jika dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala, surga enggak ada apa-apanya. La syai', bukan apa-apa. Kenikmatan yang karena itu kenikmatan yang paling besar di surga Allah bukan bidadarinya, bukan istananya, bukan lainnya, tapi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah keridhaan itu melihat, memandang Allah. Itu kenikmatan yang paling hebat. Bukan bidadarinya, bukan makan minumnya, bukan istana dan lain sebagainya. Ridhaan Allah dan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza zuhdul arifin, inilah zuhudnya orang-orang arif. Kalau kita melihat cerita kisah tentang orang arif zuhud, ini zuhud mereka. Zuhud dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dicarinya bukan Lailatul Qadar, tapi Allah yang menganugerahkan ia sebagian kecil dari anugerah berupa Lailatul Qadar. Kalau kita cari Lailatul Qadar habis Lailatul Qadar sudah habis. Kalau kita cari Allah habis. Kalau kita cari Allah dah habis. Kalau kita dapatkan Allah Subhanahu jauh lebih agung daripada Lailatul, kita akan dapatkan Lailatul Qadar dan semua yang dijanjikan oleh Allah dari kebaikan, bukan hanya Lailatul Qadar kita dapatkan. Kalau kita dapat Allah Subhanahu wa taala. Hadza zuhdul arifin, mudah Allah jadikan kita arifin. Allahumma amin. Wa huwa zuhdul muhaqqaq, itulah zuhud secara hakikat. Yang hak, yang layak, yang pantas, yang sebenarnya harus kita berupaya zuhudnya itu. Ada orang arifin. Dan semua yang kita baca dari kisah orang sufi, semua orang arifin, kecuali mutasawwif, kecuali yang pura-pura jadi sufi. Apalagi zaman sekarang ini banyak yang namanya macam-macam, pokoknya kepada ilmu laduni lah, kepada mimpi lah, kepada macam-macam. La ilaha illallah. Karena orang-orang seperti itu kadang mau berpadah-padah, bang. Kalau sudah berpadah-padah itu berarti sudah diragukan. Makanya ada pepatah bahasa kita mengatakan tong kosong nyaring, berarti kosong itu. Kalau nyaring yang berkiau-kiau berarti kosong itu. Kalau orang tong namanya berisi itu tidak ada bunyinya. Walaupun kita kumpul sekuatnya tidak ada bu. Tapi kalau tong kosong pukul sedikit tong, berarti kok berkiau-kiau kosong berarti. Kalau orang penuh itu diam. Apalagi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diumbar kepada orang-orang yang tidak layak untuk kita berikan itu rahasia, karena ya rahasia Allah Subhanahu wa taala harus kita berikan kepada orang yang tepat. Kalau tidak seakan-akan kita mengandungkan emas di lehernya, namanya babi. Kata ulama kita, bukan kata saya. Seakan-akan kita melahirkan kalung emas di leher babi. Babi tidak tahu itu kalung emas berharga. Jadi harus namanya kepada orang-orang yang tepat layak untuk menerima, bukan diumbar-umbar. Biar apa diumbar-umbar? Biar dipadahi wali, biar dipadahi macam kasyaf, macam-macam lah, biar dipadahi. La ilaha illallah, ada apa nih? Mau dapat apa yang anda di sisi Allah kalau mereka memadai anda wali, kasyaf dan sebagainya? Menambahkan martabat kedudukan anda di sisi Allah? Tidak. Andaikan semua manusia dari barat timur menganggap anda seorang wali, tapi anda di sisi Allah hina, kira-kira bisa mengangkat martabat anda di sisi Allah menjadi orang mulia? Tidak. Walaupun orang membuli anda dari barat timur, tapi kalau anda mulia di sisi Allah, kira-kira bulian dari orang barat timur itu bisa menghilangkan kecintaan Allah kepada anda? Tidak. Wa ma qablahu muamalah, dan apa yang sebelumnya tadi karena rasa takut,
karena penuh harap muamalah. Seperti seorang yang bermuamalah tadi, seorang hamba bermuamalah dengan Tuhannya, kalau tidak patuh dipukul, dihukum. Yang tadi seperti pedagang, dia dagang cari untuk mendapat surga Allah, muamalah. Yanzilu sahibu an syai'in ajilan, karena seorang yang melakukan zuhud itu ia menurunkan, artinya tidak peduli dengan sesuatu, artinya meninggalkan dunia dengan sesuatu ajilan saat ini. Dia tinggalkan dunia gemerlapnya dari harta jabatannya karena rasa takut penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, liya'tadha anhu ad'afahu ajilan, agar diganti, agar mendapatkan bagi dirinya nanti kelak di akhirat berlipat-lipat ganda balasan dari Allah. Maka itu ada harapannya, ada embel-embelnya yang diinginkan olehnya. Tapi semuanya alhamdulillah semuanya baik. Tapi kita harus meningkat, harus lebih baik. Kalau hari ini kita salah menggapai hal yang baik, harus lebih baik. Kalau kemarin Ramadan sudah kita alhamdulillah, maka harus setelah Ramadan harus lebih baik dari sebelum Ramadan. Sebagai tanda Ramadan kita kemarin diterima oleh Allah, setelah Ramadan lebih baik. Hubungan kita dengan Al-Quran lebih baik. Hubungan kita dengan salat lebih baik. Hubungan kita dengan Allah lebih baik. Hubungan kita dengan manusia lebih baik. Ketika kita di majelis ta'lim lebih baik. Kalau kemarin hadir majelis ta'lim tidur, ya sekarang harus tidak tidur lagi. Berarti Ramadan kita diterima. Kalau kemarin sebelum Ramadan hadir majelis ta'lim tidur, habis Ramadan masih tidur, berarti Ramadannya itu tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada perubahan, kebaikan, peningkatan. Kalau sebelum Ramadan kemarin tidak ada baca Al-Quran, ya habis Ramadan paling walaupun 1 lembar. Walaupun hanya 1 lembar. Kalau kemarin jalan kemana Anda ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus lebih ingat. Dan segala sesuatu ada sebabnya. Ya, sebabnya tasbih yang ini atau tasbih yang ini, Bang. Untuk apa? Untuk kita ingat. Ini alat yang namanya mudzakir, pengingat kita. Kalau di tangan kita ada tasbih, mungkin kita lupa-lupa, ya Allah ada tasbih, ingat. Kalau enggak ya lupa terus, Bang. Ya harus meningkat. Kalau orang duduk ketika majelis menghadap namanya penceramah, kalau sebelum Ramadan ngadapnya ke sana, ya harus ngadap penceramah dong. Sahabat-sahabat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka duduk bersama Rasulullah, mereka duduk menghadap Rasulullah. Walaupun mereka duduk namanya ketika sholat Jumat kan tidak mungkin duduk ngadap imam, mimbar, enggak. Mereka menghadap Rasulullah itu dengan kepalanya. Walaupun badannya ke sana, tapi kepala mereka menoleh ke Rasulullah yang ada di mimbar. Maka harus berubahlah. Dan juga antum harus ingatkan. Kalau perlu kita ngomong sama teman kita, ingatkan anak. Kalau anak begini, ingatkan. Harus begitu. Kalau kita memang jadi baik. Kalau enggak, la ilaha illallah. Ya begitu, enggak berubah-ubah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kesalahan memang, kekurangan memang kita, Bang. Kitanya yang tidak ada niat untuk berubah. Kitanya tidak ada niat untuk lebih baik. Itu yang masalah. Maka Rasul mengatakan innamal a'malu diawali dari niat. Kalau tidak ada niat, walaupun berkiau-kiau guru, ustaz, syekh, habib, siapa-siapa, walaupun hebat hadisnya, Al-Qur'annya, tapi tidak ada niat mendengarkannya, ya seperti itu juga, seakan-akan tidak dengar. Pulang seperti itu juga. Mungkin bahasa kita jalan di tempat. Walau sudah hadir majlis tahun, hadir majlis 2 tahun, ya seperti itu. Tidak berubah. La ilaha illallah
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal kita mau mati, Bang. Kalau kita tidak mati nyaman. Kita mau mati. Dan kita tidak tahu kapan kita mati. Kita kepengen mati itu dalam kondisi sempurna di hadapan Allah. Dipanggil oleh Allah sebelum kita mati, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu panggilan, andaikan kebaikan yang kita lakukan semua hidup hanya dibalas dengan panggilan itu sudah merupakan balasan yang paling luar biasa. Lebih dari yang kita bayangkan. Kalau hanya panggilan itu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita semangat untuk berubah, untuk lebih baik insyaallah. Walaupun kita diperintahkan oleh bukan hanya berubah lebih baik, kita diperintahkan oleh Allah fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kalau kita lihat saudara kita lebih baik, kita harus lebih baik juga. Kalau kita lihat sahabat kita, teman kita, saudara kita baik, kita harus baik juga. Ya, mudah-mudahan Allah berikan semangat buat kita, meniupkan ruh himmah kepada dalam hati kita, jiwa kita. Allahumma faslun wallahu alam. Kalau yang ditanyakan fadhal. Nasihat buat antum, buat ana terutama. Karena nafsu ini hobinya rahat, maunya santai aja. Nafsu maunya santai, maunya ngobrol, menghabiskan waktu, tidak ada manfaat. Itu nafsu. Kalau kita tidak lawan, kalau kita tidak harakat, ya maunya seperti itu. Sekali lagi nasihat buat saya, buat antum semua, karena masih banyak kita kekurangan. Masih banyak betul kita kekurangan. Masih mungkin kita jalan di tempat. Mungkin kita masih jalan di tempat. Seperti itu. Kita dapatkan dalam hati kita, jiwa kita ini, pikiran kita, sesuatu yang berubah lebih baik. Kadang-kadang kita tahu tapi kita biarkan. Kadang-kadang kita tahu, dinasihati, ditunjukkan jalannya, dibuka oleh Allah wawasannya, tapi memang tidak ada niat. Memang tidak ada niat. Itu bang kesalahan kita. Setelah ini jangan nanti beralasan apa-apa di hadapan Allah ya. Oh begini. Tidak ada alasan kita di hadapan Allah untuk mengatakan begini dan lain sebagainya. Tidak ada alasan. Allah, kalau yang tanyakan fadhal. Bukan antum aja bang, antum juga kalau lihat saya, kalau lihat ana berbuat A, B, C, antum lihat tidak benar ini, ya kasih tahu. Anak bukan berarti anak tahu semua, ya mungkin anak ada sebagian besar yang tidak tahu. Dari yang anak tahu, yang tidak tahu lebih banyak dari yang anak tahu. Kalau antum perlu diingatkan, apalagi anak perlu diingat, ya malulah kalau anak ngomong A, B, C tapi anak tidak melakukannya, atau anak ngomong A, B, C tapi anak melakukan kebalikannya, sebaliknya, ya malu kan. Biar anak tidak malu di hadapan orang, antum ingatkan. Beb, Habib kan ngomong seperti itu. Kenapa begini? Nah, tidak apa-apa bang, walaupun pahit. Walaupun pedas, tidak jadi masalah bang. Tapi obat. Karena kadang-kadang kita ini tidak bisa melihat kekurangan diri kita. Kalau bukan dari orang lah, seperti kita tidak melihat kekurangan apa yang pada tubuh kita kecuali melalui cermin. Kalau kita cermin tahu, lihat ya Allah, astagfirullah, ini ada kotoran, ini ada ini ada. Kalau enggak, makanya kita diperintahkan oleh Allah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
dan alhamdulillah. Betul. Sujud sahwi itu ya kalau di subuh Jumat kalau baca surat As-Sajdah sunnah untuk sujud. Sunnah untuk sujud sahwi kalau ia baca surat As-Sajdah ittiba'an Nabi, mengikuti Nabi Abu Muhammad. Tapi kalau ia baca selain surat As-Sajdah ketika di ayat sujud dia sujud tidak dibolehkan oleh ulama. Kecuali kalau memang imam itu pas bacaannya, pas wiridnya, dia baca Al-Qur'an, wiritannya, tiba-tiba ada ayat dia baca Al-Qur'an itu ayatnya kebetulan sujud, maka sunnah ia untuk sujud dan wajib kita makmum untuk ikut sujud. Tapi kalau imam tidak sujud, tidak boleh kita sujud. Karena kita wajib untuk mengikuti imam, tidak boleh kita menyalahi imam. Kalau ada yang sujud, kalau dia tahu tidak boleh, sengaja itu batal salatnya. Tapi kalau namanya tidak tahu, memang dia sengaja tapi tidak tahu hukumnya, hukumnya tidak boleh, tidak jadi masalah. Yang tidak boleh, yang tidak tahu itu tidak jadi masalah. Tapi yang tahu, ada nih yang tahu, ada yang tidak tahu. Yang tidak tahu sujud, ya tidak batal. Yang tahu sujud, yang tahu itu. Ya, tapi jangan dipaksakan, Pak. Jangan dipaksakan. Karena imam harusnya bijak. Harus lihat kondisi makmum. Kalau memang ia lihat makmum itu segar-segar, apalagi memang dia diminta untuk membaca ayat baca. Kalau tidak ya kayak Abah Guru Sekupul aja berbaca sabih rabbikal a'la itu subuh. Karena namanya orang subuh berat matanya. Ya jangan juga apalagi suaranya pelan, jangan lagi baca surat Sajdah, dibaca surat Hatta al-Insan, surat Ad-Dahr, surat Al-Insan, baca lagi al-Insan, dihabiskan semua. Rasulullah itu memang kadang-kadang ia baca surat panjang, tapi itu jarang. Rasulullah itu secara umumnya kalau jadi imam itu bacaannya pendek. Tapi seorang mengatakan, aku tidak pernah melaksanakan sholat yang lebih ringan dan lebih sempurna dari sholat di belakang Rasulullah. Sholatnya ringan, Rasulullah kalau jadi imam ringan. Kalau sholat sendirian baru lama Rasulullah SAW. Kalau sudah tahajud itu 5, 6, 7 juz baru rukuknya lama kayak berdiri. Sujudnya lama kayak rukuk berdiri. Itu Rasulullah. Kalau kita ini jadi imam, lawas bacaannya. Kalau sholat sendiri paling guliak gulu. Nah ini bang, yang repotnya ini. Dan Rasulullah kan mengatakan secara umum, walaupun bukan tidak boleh. Rasulullah mengatakan, "Idza amma ahadukum an-nasa falyukhaffif." Jika seseorang di antara kalian menjadi imam, maka ringankanlah bacaannya, ayat surat yang dibacanya. Fa inna fikumus shaghir wadh-dha'if wal kabir wa dzul hajah. Rasulullah mengatakan di antaranya karena sebab yang bersama kalian itu ada orang yang tua, ada orang yang kecil, ada orang yang sakit, ada yang punya hajat, apalagi masjid di pinggir jalan. Apalagi masjid di pinggir, ya apalagi kita tahu yang sholat ini banyak orang kendaraan yang dari luar, semua namanya mengejar waktu. Kalau kita lihat, kalau yang hadir ini jemaah biasa ya tidak apa-apa. Allahu Akbar, sabih rabbikal a'la, maghrib tak jadi masalah. Kenapa? Yang sholat ini orang-orang biasa bang. Kalau kita lihat ada orang sholat orang luar mungkin datang sengaja hanya mampir sebentar melanjutkan perjalanan ya, baca yang ringan aja. Wallahu a'lam. Hadratin Nabil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.